Shalom Bapak Ibu sahabat firman Tuhan yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Senin tanggal 3 April, firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Adapun judul daripada renungan ini adalah dijaga sebagai biji mata. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, salah satu indera yang paling penting di dalam tubuh fisik manusia adalah mata. Dari sekiannya itu semuanya penting, tetapi mata juga adalah merupakan bahagian yang amat penting, organ yang amat vital di dalam tubuh manusia. Sebab tanpa mata kita tidak mampu melihat apa-apa. Ya, dan itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang hendak kita kerjakan. Itu sebab setiap orang akan berusaha sebisa mungkin untuk melindungi mata atau penglihatan dari berbagai gangguan yang dapat merusak mata itu. Agar mata atau penglihatan itu selalu sehat, ya. Seseorang akan lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin A. Agar mata tersebut senantiasa sehat, dia akan senantiasa melihat hal-hal yang segar, yang sejuk, agar penglihatan mata itu juga terjaga. Ya. Terkadang ketika mata ini lelah di saat kita membaca atau di saat kita sedang membuka komputer kita, terkadang kita memandangkan ke sesuatu hal yang jauh, yang terlihat sejuk, enak, hijau, agar kembali mata kita terasa segar, tidak lelah oleh karenanya.
Agar seseorang itu tidak silau dalam melihat sesuatu oleh karena teriknya matahari, maka seseorang juga akan melindungi mata itu dengan menggunakan kacamata hitam. Ya, walaupun ada juga orang sudah gelap suasananya, tapi masih juga pakai kacamata hitam. Ya, mungkin dia lupa membuka kacamatanya. Kalau bekerja, seseorang yang bekerja sebagai tukang melas, ya, besi-besi, maka dia akan melindungi matanya juga dari percikan api las itu, agar tidak terkena mara bahaya. Nah, ini semua dan masih banyak contoh-contoh lain menggambarkan betapa berharganya, betapa pentingnya penglihatan indera mata itu di dalam diri kita. Ya, maka mari kita pelihara semua itu, mata penglihatan kita dengan baik. Nah, di dalam ulangan ini terdapat nyanyian Musa yang mengagungkan perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi sekaligus juga menjadi sebuah tanda peringatan kepada bangsa Israel yang sangat besar, yang sangat tegar tengkuk itu, bahwa bangsa itu diajak untuk mengingat perbuatan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari kehidupan umat Allah. Meskipun umat itu yang terkadang suka berubah-ubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Tuhan tetap melihat umatnya. Tuhan senantiasa menjaga dan mengawasi kehidupan umatnya sebagai biji matanya sendiri. Nah, seperti seseorang tadi yang melindungi mata itu, maka Allah juga mengibaratkan umatnya yang dikasihi itu, menjaganya, melindunginya seaman dan sebaik mungkin. Dikatakan tadi, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata. Maka luar biasa sekali, kasih Tuhan amat besar, anugerah Tuhan amat mulia, dan itu akan disampaikan bagi kita semua sebagai umat yang dikasihinya. Nah, oleh karena itu sahabatku yang terkasih, betapa indahnya dan ternyata betapa berharganya hidup kita yang tidak ada apa-apanya ini, yang penuh dosa dan celah ini. Tapi semua itu ternyata Allah mengasihi kita. Kita begitu berharga. Allah mengasihi kita dan melindungi kita sebagai biji matanya. Dan Dia senantiasa bersama-sama dengan kita, melihat dan mengawasi, melindungi kita di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, agar kita tetap terjaga dan aman. Agar kita tetap melimpah di dalam segala kelengkapan-kelengkapan yang mendatangkan dan menghadirkan kebaikan bagi kita sekalian. Maka pada hari ini yakinilah hidup kita ini, waktu kita ini, apapun yang kita punya ini adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan tinggal di dalam diri kita. Minggu ini kita akan menjalani yang namanya minggu-minggu sengsara atau masa penderitaan Yesus. Itu semua adalah bukti daripada kasih-Nya yang begitu besar. Melindungi kita sebagai biji mata agar tidak satupun manusia yang berakhir kepada kebinasaan, hukuman, tetapi kepada kita disediakan anugerah keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus di dalam pengorbanannya dan kebangkitan nantinya dari kayu salib itu. Maka bersyukurlah, jagailah hidupmu agar senantiasa hidup sebagai umat yang dipelihara Tuhan. Ya, pakailah waktunya, pakailah kesempatan ini untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Jangan perhatian kita, kecintaan kita, ya, usaha kita lebih banyak daripada
kepada pekerjaan dan yang lain semua itu daripada kepada Tuhan. Kita berkata, ya cukup kita sudah berdoa saja katanya. Ya benar kita sudah berdoa, tetapi belum tentu dan masih banyak juga yang kita doakan itu belum kita lakukan di dalam ketaatan dan peribadahan kita kepada Tuhan. Mari sahabatku sekalian, hayatilah kasih Tuhan yang besar itu. Sehingga di dalamnya kita senantiasa mengatakan, aku akan kagum Tuhan selama-lamanya dan aku akan tetap mencintainya seumur hidupku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Firman-Mu telah menyapa kami. Begitu besar kasih setia Tuhan bagi kami, Engkau menjaga kami sebagai biji mata. Sebagaimana yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang akan kami renungkan di dalam satu pekan ini. Di dalam masa-masa menjelang hari penderitaan Tuhan Yesus yang kami kenang. Di dalam pengorbanan di kayu salib itu. Inilah kasih yang sempurna, inilah kasih yang utuh, inilah bukti bahwa Tuhan hendak melindungi kami, agar kami tidak senantiasa di dalam keberdosaan, tetapi Tuhan mau mengangkat kami, memulihkan kami, dan memasukkan kami ke dalam kehidupan, di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Maka begitu besar kasih-Mu Bapa kepada kami, Engkau telah menjaga kami, maka mampukan jugalah kami, isi pikiran dan hati kami, untuk dapat menguasai waktu, hati, dan pikiran kami, agar tetap memelihara keberadaan dan status kami sebagai anak-anak yang telah Engkau selamatkan, sebagai biji mata itu. Sehingga perbuatan kami, tingkah laku kami, segenap gerak hidup kami arahkan hanya terarah dan mendekatkan diri kepadamu saja. Terima kasih Bapa, kami puji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.